tamu. Hasan sedang buka kitab sambil mengajari Aida. Suasana hening, hanya suara bacaan pen adiknya yang terdengar. Aida, coba ulangi ayat yang tadi abang ajarin. Jangan buru-buru, yang penting bukan cepet. Iya bang, bentar. Aku coba ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti dulu, itu masih kurang tepat. Perhatiin panjangnya, jangan dipotong. Kalau kayak gitu nanti bisa salah arti. Ulangi lagi ya. Iya bang, maaf. Tadi aku agak grogi, soalnya bang perhatiin terus. Memang harus abang perhatiin supaya kamu bisa disiplin. Ngaji itu bukan main-main. Nanti yang bakal nerusin aku itu siapa lagi kalau bukan kamu? Iya bang, aku bakal berusaha. Ingat, jangan pernah anggap remeh hal kecil. Lihat tuh jilbabmu, itu juga bagian dari ibadah. Jadi rapiin ya, jangan ada rambut keluar. Kalau orang lihat kamu berantakan, bisa jadi bahan omongan. Dan abang gak mau itu. Iya bang, tadi gak sadar. Maaf, aku betulin dulu. Nah, bagus. Besok sore ikut abang ke musola ya. Abang mau lihat gimana kamu mulai belajar ngajarin anak-anak ngaji. Jangan lama-lama. Iya, aku ikut besok. Insya Allah tempat waktu. Jangan cuma bilang insya Allah. Kemarin kamu bilang gitu malah gak dateng. Abang gak mau kamu jadi males. Iya bang. Malamnya, Aida berkunjung ke rumah Vina. Suasana rumah Vina jauh lebih santai. Tidak ada tekanan seperti di rumahnya sendiri. Kamu kelihatan capek banget dah. Mau kamu kusut? Abangmu lagi ya? Iya Vin, hampir setiap hari gitu. Dari mulai aku bangun sampai mau tidur, rasanya gak pernah lepas dari tuntutan abang. Aku harus ikut dia, harus selalu patuh. Bahkan soal kerudung aja, dia bisa negur berulang kali. Aku sih paham. Abangmu pengennya kamu jadi soleha. Tapi kalau sampai sekaku itu juga, capek juga kan? Kamu gak dikasih ruang buat nafas sama sekali. Ya gitulah. Makanya aku sering cerita ke kamu, biar aku bisa lega dikit. Soalnya kalau gak aku tahan diri, aku bisa gila rasanya, Pin. Tenang, aku bakal selalu ngertiin kamu kok, kapanpun kamu cerita. Makasih ya, karena kamu, aku sekarang masih bisa tahan. Keesokan harinya, Aida masih di kamar cukup lama. Hasan sudah di depan pintu dan mengetuk pintu Aida dengan nada tegas. Aida, kenapa lama banget sih? Ini mau ke musola, bukan mau jalan-jalan santai. Iya bang, bentar lagi betulin jilbab. Kamu harus belajar disiplin mulai sekarang. Kalau molor sedikit aja, nanti jadi kebiasaan. Dan abang gak mau kamu keteteran di masa depan. Ayo cepet keluar. Iya bang, iya. Kerudungmu masih miring tuh. Gamismu juga belum rapi. Ayo benerin lagi. Jangan asal pakai. Orang nanti lihat kamu dari penampilan juga loh. Iya bang, aku bakal berusaha sebaik mungkin. Kalau udah di musola, jangan cuma pasif kayak kemarin. Ikut ngajar, tunjukin kalau kamu serius ngajar. Iya. Ini soal martabat keluarga kita juga dah. Abang dipisahin ayah ibu buat jaga kamu. Jadi abang gak mau kamu nyeleweng. Sesampainya di musola, beberapa anak kecil sudah duduk rapi. Hasan langsung masuk, sementara Aida duduk dengan kaku. Aida sana sama anak-anak perempuan di situ. Ajarin mereka surat-surat pendek dulu ya. Perhatiin satu persatu. Kalau ada yang salah langsung dibetulin. Tapi bang, aku belum terlalu fasih juga ilmunya. Kalau aku salah ngajarin gimana? Loh, kamu kan udah sering abang ajarin. Seharusnya kamu masukin ke pikiranmu lah. Iya bang, cuma kadang aku ragu sama diri sendiri. Takutnya gak bisa nerusin kayak yang abang mau. Aku mohon jangan dipaksain. Abang gak suka ya dengar kamu ngomong kayak gitu. Maaf bang, aku gak masuk ngebantah. Kamu itu anak satu-satunya perempuan di keluarga ini. Makanya abang jaga dan abang didik baik-baik. Malah kamu ngerasa dipaksa. Kamu pikir abang gak peduli atau apa gitu? Iya bang, saya berat aja kadang. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, abang bakal lebih tegas lagi. Karena abang gak mau kamu salah jalan atau malah kebawa arus luar. Akhirnya, Aida mengajar ngaji dengan setengah hati. Tak bisa dipungkiri bahwa hatinya menolak ini, tapi Hasan membuatnya tak bisa mengekspresikan dirinya. Malamnya, Ada memberanikan diri. Bang, malam ini aku boleh nggak nginep di rumah Vina? Aku janji besok pagi langsung pulang.
Cuma mau suasana beda aja bang. Ya udah, asal besok pagi langsung pulang ya. Kamu kan tahu aturan kita. Jangan sampai abang dengar kamu main kemana-mana, ngerti kan? Iya, makasih ya bang. Aku janji besok langsung balik. Ya udah, mau dianterin nggak? Nggak usah, jalan sendiri aja. Ya pula belum terlalu malam. Aida pun pergi menuju rumah Vina. Sesampainya di sana, Dak, kamu kok nggak bilang dulu sih? Tahu-tahu di sini. Iya, aku nggak sengaja nggak bilang. Aku pengen di sini. Gak apa-apa ya? Cuma suasana beda. Nah yaudah ya. Kamu lagi apa tuh, Vin? Kok HP-nya nyala terus gitu? Oh, ini. Aku lagi live. Hehe. Udah beberapa menit sih. Aku lagi ngobrol sama teman-teman online. Jadi lumayan seru. Live? Buat apa? Ya, buat hiburan aku aja. Biar nggak bosen. Tapi kadang kalau lagi hoki, live aku share tonton banyak orang. Jadi, saya punya banyak teman di sosmed. Wah, berarti kamu terkenal banget ya di sosmed. Banyak yang nonton kamu ya? Ya, nggak terkenal sampai ke artis juga sih. Tapi lumayan banyak yang tahu aku. Kenapa dah? Mau coba juga ya? Ya, mau sih. Tapi aku takut. Ini aman kan, Pin? Aman yang gimana maksudmu dah? Maksudmu aman dari abangmu gitu? Ya, santai aja. Kita kan cuma ngobrol sama orang dunia maya. Gak ada yang bahaya kok. Aduh, udah. Jangan bawa abangku. Aku lagi bad mood nih. Aku pengen santai sebentar aja, Vin. Jadi ini nih yang bikin kamu nginep di sini. Buat refreshing itu dari tekanan abangmu. Iya, Vin. Aku capek banget. Penuh ekspektasi abangku. Kadang aku rasa pengen kabur. Pengen rasa hidup tuh membuat diri sendiri. Ya udah, sekali-sekali boleh dong. Kayak aku ini loh, lepas penat sebentar. Biar nggak stres. Tapi aku takut ketahuan, Vin. Aku sampai abang tahu, bisa dimarahin panjang lebar. Aku nggak mau bikin masalah. Kok bisa ngelakuin diem-diem kok? Gak usah takut. Lagian live-nya kan gak aneh-aneh. Tidaknya bisa ngobrol sama orang dunia maya. Jadi rasanya lebih lega kan? Iya juga sih. Gak usah ragu-ragu. Malamnya itu santai aja. Atau lepas. Jangan mikirin apapun. Tuh, senyum gitu. Jangan terus-terusan tegang. Yuk, mulai live. Biar kamu juga ngerasain sering ngobrol sama teman-teman di luar sana. Tapi aku udah dekan, Vin. Takut salah gerak itu. Tak salah ngomong ke depan orang banyak. Alah, gak ada aturan. Buat hiburan aja ini. Gak ada yang serius-serius amat. Oke deh, aku mau dong. Semoga aku gak grogi ya. Sip, yuk mulai. Jangan malu-malu ya. Ketawa lepas aja. Biar semua capekmu hilang. Malam itu, Aida dan Vina akhirnya live bersama, tertawa lepas untuk pertama kalinya. Kini, Aida merasa sejenak bebas dari tekanan yang ditimbulkan oleh Hasan kakaknya. Waktu terus berlalu. Sejak saat itu, Aida kini semakin sering live tanpa sepengetahuan Hasan. Suatu malam, ketika dia sedang live, pintu kamarnya diketuk. Aida segera menutup HP, memakai jilbab, dan membuka pintu. Aida, ngapain sih kamu masih melek? Udah malam banget ini. Mau ngapain kamu? Bang, aku tadi sebenarnya mau tidur sih. Cuma karena main HP sebentar. Makanya belum ketiduran. Main HP bentar. Kamu main HP buat apa sih sampai larut begini? Abang denger kamu ngobrol sama siapa kamu? Cowok? Astagfirullah bang, jangan senuduh dong. Itu suara video dari HP aku loh. Gak ngomong sama cowok, serius deh. Ya udah, tapi jangan kebiasaan main HP malam-malam gini lagi ya. Cepet tidur biar kamu nggak kelewatan tahajud. Iya bang, aku harus tidur sekarang. Beberapa hari kemudian, Aida semakin sering live atau juga kadang ke rumah Vina. Hari itu mereka berdua bertemu lagi. Vin, ternyata enak juga ya kayak kamu bilang. Saya lepas bentar dari abangku. Rasanya lega banget, kayak semua tekanan tuh hilang gitu aja. Nah, ya kan dah. Tapi kamu gak ketahuan kan? Ada sampai ketahuan sama abang. Kemarin aku dituduh ngomong sama cowok katanya. Untungnya aku bisa ngeles. Tapi takut dia makin curiga. Yang sabar ya dah. Abangmu kan emang serius banget soal aturan. Karena live ini aku lumayan lega tau. Bisa ngobrol sama orang yang gak tahu siapa. Rasanya kayak dunia lain. Mikirin abang dan aturan rumah. Nah makanya itu aku suka. Dan hiburan juga. Ngerasa bebas bentar. BTW, karena teman onlinemu udah banyak ya? Iya, tapi aku masih ngerasa kurang nih. Kalau ngerasa kurang,
kamu tuh butuh gebrakan dikit deh. Soalnya orang di internet tuh ada yang aneh atau beda, biasanya cepet dinotis dan rame. Tapi jangan sampai kelihatan juga. Oh gitu toh, lihat aja nanti. Mikir apa kamu? Jangan aneh ya, ntar ketahuan abangmu. Aku kena imbasnya juga ntar. Iya, gak kok, coba senang-senang aja. Yaudah yuk, kita meleleh lagi. Beberapa hari kemudian, ada yang selalu berpikir bahwa ia tidak akan ketahuan. Akhirnya malam itu, ketahuan juga oleh Hasan. Aida, kamu begini buat apaan? Bang, aku cuma pengen hiburan sebentar. Kamu pikir hiburan kayak gitu bagus buat perempuan kayak kamu? Kamu malah bikin diri sendiri terlihat gak hormat sama keluarga Aida. Tapi bang, aku gak pernah minta jadi wanita solehah. Aku pengen punya ruang buat diriku sendiri. Gak bisa, terus hidup kayak yang abang mau. Kamu pikir hidup bebas semaumu itu bagus? Kamu sadar nggak kalau yang kamu lakuin sekarang malah bikin malu diri sendiri? Abang didik kamu biar jadi wanita bener, malah kebablasan kayak gini. Aku selalu sabar sama ini bang. Diem aja karena hormat sama abang. Tapi udah gak tahu lagi. Aku pengen punya kebebasan. Terus yang kamu lakuin sekarang itu bisa dibanggain. Kamu perempuan harus punya harga diri, jangan bikin malu keluarga. Aku muak. Harus nurut sama perintah abang dari dulu. Pengen bebas. Aida, ini demi kebaikan kamu. Aku mau tanya, Udah lah, Bang. apa Aku tidur kamu yang aja. lakuin ini Capek. sama Aida? Adekku, kamu ngajarin Keesokan dia harinya, hal-hal yang gak bener ya? Ines sudah santai di rumahnya, dikejutkan dengan gedoran pras di pintunya. Bang Hasan? Aku mau tanya, apa kamu yang lakuin ini sama Aida? Adekku, kamu ngajarin dia hal-hal yang gak bener ya? Bang, tunggu dulu. Aku gak ngaruhin apa-apa kok. Selama ini, ada selalu curhat sama aku, semua isi hatinya. Aku cuma pengen dia gak terlalu tertekan. Kamu yang selalu ngatur. Kamu gak punya hak sama sekali buat ngajarin adekku. Kamu cuma temen, dan ternyata temen yang sesat. Ya sudah tuh, gak peduli aku. Aku cuma pengen Aida ngelonggar dikit dari aturan hidupnya. Mulai sekarang, kalau masih ketahuan temenan sama adekku, aku gak bakal tinggal diem lagi, ngerti? Ya, makanya jangan nego jadi abang. Selalu maksain kendak. Itu urusan aku sama adekku, jangan ikut campur lagi kamu. Beberapa hari kemudian, ada kabur dari rumah tanpa bilang apapun ke Hasan. Hasan merasa panik, tapi ia takut pulang keluarga karena khawatir mereka akan ikut panik. Pikirnya, mungkin Aida ke rumah Vina seperti biasa. Dengan langkah cepat, ia mendatangi rumah Vina. Ngapain lagi kesini bang? Bukannya kemana ribet ya? Gara ademu itu. Saya cuma mau nanya, ada Aida nggak di dalam rumah kamu sekarang? Aida gak pernah kesini? Bukannya kamu kan ngelarang dia buat sini lagi? Tapi dia nggak ada di rumah dari tadi siang. Habis saya dari tempat Pak RT, dia nggak balik lagi sampai sekarang. Serius bang? Emang pulang dari lebih besar ya? Atau gimana gitu kemarin? Iya, memang ada ribut, tapi biasanya dia cuma ngurung diri di kamar. Kalau kesel, Aduh, abang, udah coba telepon keluarga? saya takut kalau telepon keluarga mereka bakal panik, dan saya nggak mau bikin gaduh. Saya kira mungkin Aida kesini, saya telepon dia juga nggak diangkat-angkat. Yaudah, nanti coba saya telepon deh. Aida kenapa ya? 3 hari berlalu. Vina saat itu sedang berada di taman ketika pandangannya melihat seseorang yang dikenalnya. Ia kaget, ternyata orang itu adalah Aida. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Aida sedang mandi di tempat umum dengan gamis dan jilbab yang nempel, bahkan sambil live. Aida, astaga dah, kamu apa yang ada di sini? Di depan orang-orang sambil live pula. Gila kamu ya? Vin, jangan kaget gitu dong. Kenapa sih emangnya? Kan kamu dulu yang ngajarin aku. Lebih bebas. Jadi sekarang aku lagi nyobain aja. Seru tahu. Dah, maksudku itu bukan kebebasan kayak gini, menjadi tontonan gini. Aku ngomongin kebebasan hati, pikiran, bukan mandi kayak orang gak waras tempat umum gini. Tapi Pin, aku ngerasa justru bikin plong banget. Orang-orang nonton, yang kasih komentar. Ya Allah dah, kamu sadar nggak kalau ini tuh bukan main-main, bisa direkam orang, bisa kemana-mana, dan abang kamu bisa marah kalau tahu kamu. Yalah Pin, udahlah, tanggung ini. Aku udah viral loh. Sama berhenti tengah jalan. Sayang banget kalau dilepas gitu aja. Tahu nggak? Takut dapat perhatian banyak orang. Buat apa dah? Viralnya itu menurut keluarga kamu sama diri kamu sendiri.
Namanya cari masalah, bukan cari hiburan. Tapi gara-gara ini kan aku jadi ngerasa bebas tuh. Mikirin aturan abangku, mikirin ekspektasi abangku. Aku ya diriku sendiri. Bebas nggak harus gini, Dak. Masa kamu mau kayak gini? Mau pulang pasang mata? Apa kamu gak malu sama sekali? Enggak, Vin. Aku malah ngerasa bangga. Aku berani melawan batasan yang selama ini aku tertekan. Astaga, dah. Ayo dan sekarang, ikut aku yuk. Jangan teriak aku gitu dong, Pin. Aku belum puas. Biar bentar lagi. Nggak peduli kamu puas atau enggak. Yang jelas ini udah kebablasan. Ikut aku, belum ada yang lapor ke abangmu. Ya ampun, Vin. Ganggu aku dong. Coba yang senang sebentar. Terserah, sekarang juga kita pergi. Aduh, Vin. Aduh, Dak. Bibir Aida sedikit pecah. Orang-orang sekitar menertawakan mereka. Aduh, bibirku sakit. Cepet bangun. Aduh. Mereka pun pulang dengan langkah gontai. Wajah Aida merah, menahan malu. Bibirnya pecah sedikit. Sementara Vina setengah kesal, setengah kasihan. Sesampainya di rumah Hasan terkejut begitu melihat Aida di antara Vina dalam keadaan kusut. Bang Hasan, tadi kulihat Aida di taman. Dia lagi live, melemah di tempat umum. Aku tarik dia pergi, tapi tanahnya licin. Jadi kami sama-sama jatuh deh. Makanya jadi begini. Ya Allah Aida, Bang, aku minta maaf. Aku gak mikir panjang. Aku cuma gak mau merasa tertekan lagi. Aku janji deh gak bakal ulangin. sini masuk. Abis ini kamu beneran janji gak kayak gini lagi kan? Hasan menghela nafas. Aida tertunduk, penuh penyesalan. Sedangkan Vina merasa campur aduk antara lega dan bersalah. Kejadian konyol ini membuat Aida sadar akan rasa malu.